Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Diana Firawanti atau saya sendiri, dan yang kedua ada rekan saya yaitu Ihsan Saiful Hidayat. Nah, di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai keterampilan Pramuka 1 yang terdiri dari api unggun, panorama, tanda medan, tanda jejak, dan light game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi dengan Ihsan Saiful Hidayat, NPM 18215112122. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan Pramuka 1, yaitu tentang api unggun, tanda jejak, dan lead game. Baik, yang pertama api unggun. Apa sih api unggun itu? Pengertian api unggun berasal dari dua kata, yaitu api dan unggun. Kata api mempunyai kesamaan kata dengan agni, geni, bromo, latu, sedangkan kata unggun adalah onggokan kayu atau timbunan kayu atau tumpakan kayu. Api unggun adalah api yang dibuat atau dinyalakan pada unggun atau timbunan kayu, agar nyalanya lebih terang dan hangatnya lebih meluas untuk suatu kepentingan. Makna yang terkandung dalam api unggun adalah api yang berkobar menyala, yakni semangat yang bara. Juga panasnya api melambangkan kekuatan atau daya pelebur. Perpecahan dan cahaya melambangkan petunjuk persatuan dan persaudaraan. Dalam sebuah perkemahan, salah satu kegiatan yang paling ditunggu oleh peserta perkemahan adalah kegiatan api unggun. Tanpa adanya kegiatan api unggun, sebuah kegiatan perkemahan pramuka terasa seakan bagaikan sayur tanpa garam. Oleh karena itu, kegiatan api unggun dalam sebuah perkemahan merupakan kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pramuka ketika mengadakan perkemahan. Selanjutnya ada syarat-syarat tempat api unggun. Untuk menyalakan api unggun harus memperhatikan tempat dengan syarat-syarat sebagai berikut. Tempat yang terbuka cukup luas, yang sesuai dengan peserta. Yang kedua, tanah lapang yang cukup kering, sehat, dan permukaannya datar. Suasana sekitar lapangan tidak rimbun. Yang keempat, tempatnya jauh dari kediaman umum agar tidak mengganggu dan terganggu. Yang kelima, terlindung dari angin keras yang akan mengacau asap dan abu api unggun. Selanjutnya ada fungsi kegiatan api unggun. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari penyelenggaraan api unggun. Yang pertama, pererat persaudaraan. Yang kedua, memupuk kerjasama, gotong royong. Yang ketiga, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Yang keempat, membuat suasana gembira dari kebebasan. Yang kelima, mengembangkan bakat dan kreativitas. Yang keenam, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan api unggun. Yang pertama, tata cara pelaksanaan api unggun adalah sebagai berikut. Tempat diselenggarakan api unggun adalah medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanah kering dengan permukaan rata. Apabila api unggun dilaksanakan pada lapangan berumput, maka di tempat yang direncanakan tersebut rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali setelah api unggun selesai. Selanjutnya, tempat api unggun berbentuk lingkaran besar dengan api terletak di tengah. Yang keempat, setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semua, tidak berbekas, dan selanjutnya tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan. Untuk memeriahkan suasana, dapat ditampilkan atraksi pendek dan tegas dengan alat seadanya. Tidak diperkenankan gaduh, mengeluarkan yel-yel jika ada regu yang sedang pentas. Selanjutnya ada api unggun bukan tempat tontonan sehingga harus ikut bergantian mengisi acara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk api unggun. Bisa dilihat dari gambar di PPT. Gambarnya bentuk piramida segitiga seperti ini, bentuk piramida bujur sangkar, bentuk pagoda tegak. Selanjutnya ada bentuk pagoda robo, dan terakhir bentuk kursi. Bahan yang digunakan untuk membuat api unggun itu bahan utamanya itu kayu bakar, korek api, pemantik atau sumber api lainnya. Setelah itu kalian juga bisa menggunakan bahan tambahan yang lainnya guna memudahkan kalian untuk membuat api unggun. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan. Dalam buku Scouting for Boys Kaya Lord Baden-Powell, langkah-langkah untuk membuat api unggun yang benar dan aman. Yang pertama, membersihkan lahan. Yang kedua, meletakkan api. Yang ketiga, menyalakan api. Yang keempat, memanaskan api. Nah, ada contoh pembuatan api unggun pramuka. Mari kita simak video berikut ini. Nah, di video ini kita akan mengetahui
Gambaran umum cara membuat sebuah api unggun dalam kegiatan pramuka. Nah, dapat kita lihat tempat membuat api unggun ialah di sebuah lahan atau lapangan sekolahan. Nah, tempat tersebut sudah aman dan dapat mencegah terjadinya kebakaran. Nah, di sini kita menyusun kayu-kayu menjadi bentuk piramida. Nah, setelah kayu tersusun rapih, maka selanjutnya dilakukan proses penyalaan atau pembakaran kayu. Nah, sehingga terbentuklah sebuah api unggun. Lalu, ada juga contoh yang kedua, bagaimana cara membuat api unggun. Saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat atau menyalakan api unggun. Ini ada korek api. Yang kedua, di sini ada minyak gas. Di sini ada kayu. Di sini juga ada pecahan-pecahan kayu untuk menyalakan api. Dan di sini juga ada beberapa batu bata untuk sebagai dasar tidak menyentuh ke tanah. Dan di sini kita menggunakan karet agar apinya itu awet. Dan di sini ada beberapa kayu yang besar, nanti kita akan susun menjadi piramid segitiga seperti itu. Setelah kita mengetahui alat dan bahan apa saja dibutuhkan untuk membuat dan menyalakan api unggun, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara dan membuat serta menyalakan api unggun yang baik dan benar yang akan dibantu oleh teman saya. Let's watching! Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menata batu bata di atas tanah sebagai alas dari api unggun itu sendiri. Yang kedua, lapisi batu bata tersebut di atasnya dengan triplek atau alas yang lainnya. Gunanya agar kayu tersebut tertata dengan baik dan rapi. Langkah yang ketiga yaitu susun kayu-kayu tersebut hingga membentuk piramida segitiga. Serapi mungkin dan sekokoh mungkin agar tidak roboh. Jika kesulitan, kalian bisa minta bantu oleh teman kalian. Susun kayu bakar sebanyak mungkin dan sekokoh mungkin agar api dapat menyala dengan baik dan sangat-sangat besar. Dan pastikan kayu yang kalian gunakan adalah kayu yang tidak basah atau kayu yang kering. Langkah yang keempat yaitu jangan lupa masukkan serpian-serpian kayu ke dalam api unggun melalui bawah atau atasnya alas triplek tersebut. Langkah yang kelima yaitu berikan minyak gas atau kucurkan ke daerah kayu bakar tersebut agar api dapat menyala dengan baik dan sangat-sangat besar. Langkah yang keenam yaitu lilitkan ban karet ke kayu yang kecil, gunanya sebagai sumber dari api yang akan kita nyalakan kepada api unggun itu. Langkah yang ketujuh yaitu bakar karet ban tersebut lalu masukkan ke dalam bawah api unggun. Biarkan sampai api menyala. Jika api belum menyala, berikan lagi minyak gas, kucurkan dari atas dengan hati-hati. Jangan sampai terlalu berlebihan dan jangan sampai sedikit agar apinya menyala dengan baik. Nah, api unggun sudah menyala, dapat kita saksikan bersama. Dan kegiatan api unggun ini di dalam pramuka biasanya diselenggarakan atau dilaksanakan pada acara perkemahan yang bertepatan pada malam hari. Yang mana upacara api unggun ini juga sebagai acara hiburan dengan suasana yang penuh sukacita, adanya seperti pertunjukan, baik yel-yel maupun menyanyi, game, dan lain sebagainya.
Selain itu, tujuan dilaksanakan kegiatan api unggun ini juga untuk mendidik dan menumbuhkan keberanian serta kepercayaan diri anggota pramuka melalui cara mereka menyiapkan api unggun dan menunjukkan potensi serta bakat yang mereka miliki. Yang selanjutnya ada panorama. Apa sih panorama? Nah, panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi atau kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun, membuat sketsa pemandangan panorama atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakan dari gambar biasanya, baik segi peralatan dan teknik menggambarnya. Lalu, apa sih alat dan bahan yang digunakan? Nah, alat dan bahan yang harus disediakan dalam membuat sebuah panorama adalah kertas gambar, pensil, penggaris, ballpoint, kompas, dan alat pembidik. Nah, alat pembidik merupakan alat khusus dengan lubang berbentuk persegi panjang dengan 2 garis bersilangan di tengahnya dan ukurannya 2:1. Nah, alat pembidik sketsa panorama dinamakan selongsong. Nah, biasanya dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Nah, ini merupakan contoh dari alat pembidik. Lalu, cara membuat sebuah panorama atau sketsa pemandangan yang pertama, cari arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik, biasanya dalam kisaran derajat. Misalnya, antara 150 sampai dengan 210 derajat. Jika arah hanya diberikan satu sudut, misalnya 140 derajat, arah dibuat dengan patokan ditambah 30 derajat dan dikurangi 30 derajat, sehingga menjadi 170 derajat dan 110 derajat. Jadi arah yang dibuat panorama menjadi antara 110 derajat sampai dengan 170 derajat. Nah, lalu bidik dengan kompas arah satu benda. Lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Nah, dengan catatan arahnya itu dalam derajat atau titik pusat tersebut. Nah, lalu lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Lalu yang keempat, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik atau objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak atau berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang tidak perlu digambar. Lalu, setiap benda diberi arsiran yang berbeda, dan dengan ketentuan objek yang dekat diberi arsiran yang rapat, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang atau renggang. Nah, lalu ada keterangan di sini, arsiran miring berlaku untuk pohon, semak, dan desa. Lalu arsiran mendatar untuk bebatuan, sawah, dan lading. Lalu ada untuk pegunungan, gunung dan bukit, arsirannya mengikuti bentuknya. Nah, lalu semakin jauh, maka semakin renggang arsiran kita atau kerapatan garisnya akan semakin renggang. Nah, pada bagian atas atau pojok kiri gambar diberi gambar anak panah yang menunjukkan arah utara. Lalu pada bagian bawah gambar menjadi 3 bagian dan pada masing-masing bagian tertuliskan. Nah, bagian yang pertama adalah identitas regu pembuatan seperti nama, regu, nomor kapling, perkemahan atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, kuartir ranting, dan lain-lain. Lalu bagian yang kedua, tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, nah, titik pusat dan keadaan cuaca. Nah, di bagian ketiga, tuliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Nah, agar kalian lebih memahaminya, mari kita simak video mengenai contoh menggambar panorama. Nah, cara membuat peta panorama dengan sudut pandang yang sudah diketahui atau patokan suatu objek. Nah, contoh soalnya, buatlah peta panorama dengan sudut pandang 300 sampai 360 derajat. Nah, kita harus melihat dahulu lingkungannya, misalnya seperti ini. Kemudian yang pertama kita lakukan ialah menyiapkan kompas bidik untuk membidik arah 300 dan 360 derajat. Nah, kita bidik terlebih dahulu, kita dapat seperti ini.
hasil bidikannya. Nah, dari dua bidikan tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa batasan yang kita gambar adalah sudut yang terbentuk antara 300 derajat dan 360 derajat, atau yang saya beri kotak seperti ini. Jadi, daerah itu yang kita gambarkan. Daerah kanan dan kiri luar batasan tidak akan kita gambarkan, dan didapatlah daerah pandangannya seperti ini. Lihat daerah pemandangan yang akan digambarkan dengan menggunakan alat pembidik. Kemudian gambar objek-objek tersebut sesuai dengan yang terlihat pada alat pembidik tersebut. Sebelumnya, pada kertas yang telah disediakan, kita gambar persegi panjang dengan ukuran 2:1 dengan dua garis yang bersilangan di tengahnya, seperti pada gambar berikut ini. Nah, objek atau pemandangan yang diperoleh digambar dalam kotak tersebut. Nah, dalam kotak ini ya. Lalu yang pertama, gambar sketsanya terlebih dahulu. Nah, diperoleh sketsanya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita arsir objek-objek tersebut. Nah, ada di sini yang pertama ada sawah. Nah, karena ini sawah, maka arsirannya mendatar. Lalu yang kedua ada pepohonan. Nah, karena ini pepohonan, maka arsirannya miring. Dan yang terakhir ada gunung. Nah, karena ini gunung, maka arsirannya mengikuti bentuknya. Nah, seperti ini ya. Nah, semakin jauh objek dari pandangan, maka arsirannya akan semakin renggang. Lalu, kita tulis identitas, waktu, dan keterangan. Nah, keterangannya yaitu A di sini adalah sawah, B adalah pepohonan, C sama, di sini ada pepohonan, D gunung, dan E adalah tower. Yang selanjutnya ada tanda medan. Tanda medan untuk kegiatan mapping dalam kepramukaan. Dalam berbagai kegiatan mapping di kepramukaan, penggunaan tanda medan adalah mutlak. Mapping atau pemetaan seperti peta pita, peta lapangan, peta lokasi, atau peta perjalanan selalu membutuhkan tanda medan. Karena itu, bagi seseorang anggota pramuka, penguasaan akan tanda medan menjadi sebuah teknik pramukaan yang sangat diperlukan, baik untuk membaca peta maupun sebaliknya, untuk membuat peta. Nah, tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping atau pemetaan, seperti peta perjalanan, peta pita, sebagai penunjuk keadaan di kanan dan di kiri jalan. Juga pada peta lapangan dan lokasi sebagai penanda kondisi dan situasi medan yang tergambar di peta. Nah, berikut merupakan contoh tanda medan yang umum dan sering dipakai di kepramukaan. Nah, ada juga tanda-tanda medan yang lainnya, masih banyak bisa kalian cari pada sumber-sumber yang lain. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan dari tanda medan. Nah, yang pertama digunakan dalam peta perjalanan. Nah, ini merupakan gambar dari suatu peta perjalanan. Nah, garis ini adalah rute atau jalan yang dilalui. Nah, di sebelah kanan dan kiri jalan tersebut terdapat gambar-gambar. Nah, gambar-gambar inilah yang dinamakan dengan tanda medan. Nah, di sini ada gambar yang seperti ini, yaitu adalah sawah. Dan gambar ini adalah rumah atau bangunan, ini adalah pohon pinus, ini adalah pohon kelapa, ini adalah sekolah, ini alang-alang, ini danau, ini rumput, pohon kelapa, ada masjid, dan ada rumput. Selain itu, tanda medan digunakan dalam membuat peta pita. Nah, seperti contoh berikut ini ya. Nah, ini adalah contoh dari peta pita. Nah, bisa kalian lihat pada kolom peta. Nah, pada kolom ini terdapat beberapa tanda medan yang digunakan. Nah, di kiri ada sekolah, lalu di kanan ada rumah, ada jalan, lalu selanjutnya di sebelah kiri ada ladang, jalan, sawah, lalu di kanannya ada
rumah dan ada masjid. Lalu selanjutnya ada telaga, rumah, lalu ada kuburan Kristen, jalan. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan tanda medan. Selanjutnya ada materi tanda jejak. Pengertian dari tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan suatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dalam permukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan benda lainnya. Benda yang dapat dijadikan sebagai tanda jejak digunakan sebagai salah satu materi dalam sebuah permainan besar atau word game. Sebagai alat pendidik penguasa terhadap tanda jejak dapat digunakan untuk menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab terhadap sesama, ketelitian dalam bertindak, kejujuran, dan berikan informasi, kerjasama ragu, kewaspadaan, cinta alam, dan dapat memanfaatkan sumber daya kekayaan alam dengan penuh tanggung jawab. Di sini ada gambar tanda-tanda jejak yang menunjukkan arah. Bisa dilihat gambarnya di PPT. Ada gambar yang menunjukkan jalan ke kanan, 2 km lagi, sudah dekat 1 km lagi, dan sebagainya. Ini itu yang pertama itu adalah tanda jejak penunjuk arah. Selanjutnya ada tanda-tanda jejak yang menunjukkan situasi atau keadaan tertentu. Jadi bisa dilihat di PPT ada gambar yang menunjukkan tentang perang atau permusuhan, bahaya, tunggu, dan sebagainya. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai tanda jejak, dalam video kali ini ada sebuah contoh penerapan dari penggunaan tanda jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Salam pramuka. Selamat siang kakak. Salam pramuka. Perlu kalian ketahui, kegiatan pramuka pada siang hari ini yaitu kita akan melakukan ujian kenaikan tingkat dari siaga bantu ke siaga tata. Dalam ujian kenaikan tingkat ini akan ada kegiatan petualangan, yang mana kegiatan petualangan ini diisi dengan tantangan mengikuti arah tanda jejak yang sudah kakak siapkan sepanjang perjalanan dengan dibantu sebuah peta perjalanan atau peta peta yang akan kakak kasih nanti, dengan tujuan akhir untuk mendapatkan sebuah kertas kelapa di suatu tempat. Apakah kalian sudah siap? Siap kakak. Apakah kamu siap Aga? Siap kakak. Aga, silakan maju ke depan. Siap kak. Ini peta petanya. Dibaca baik-baik peta itu agar kamu tidak tersesat nanti. Siap kak. Alangkah baiknya, sebelum Aga berangkat berpetualang, marilah kita berdoa untuk kesehatan dan keselamatan kita, terutama bagi Aga. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Laksanakan. Siap laksanakan. Teman, tanda apa itu? Ada 3 batu, 2 disusun, dan yang satu di sebelah kanan. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Ya betul, jalan ke kanan. Ayo, kita jalan ke kanan. Hai teman, di depan ada 2 tanda. Tanda apa itu? Ada 3 buah batu yang disusun. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Ya betul, ada bahaya. Jangan diikuti. Ayo teman, lihat tanda yang satunya lagi. Tanda apa itu? Ada 1 ranting yang ditancapkan ke tanah. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, jalan terus. Ayo kita jalan lagi. Hei teman, di depan ada persimpangan dan ada 3 buah tanda. Tanda apa itu? Itu tanda goresan berbentuk segitiga. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, tanda bahaya. Jangan diikuti. Ayo teman, lihat tanda yang lain. Tanda apa itu? Ada 2 ranting yang menyilang. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, jangan dilewati. Ayo teman, lihat tanda yang satunya lagi. Tanda apa itu? Itu tanda dari rumput yang ujung atasnya menghadap ke kiri. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, jalan ke kiri.
rumput yang masing-masing diikat. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, tanda bahaya. Jangan diikuti. Teman, apakah kalian melihat tanda selain tanda tadi? Di mana? Oh iya, di pohon. Tanda apa itu? Ada 2 buah ranting yang membentuk sudut lancip. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Ya betul, jalan ke arah sudut ranting. Ayo kita jalan ke arah sudut ranting. Hai teman, di depan ada sungai dan ada 3 buah tanda. Teman, tanda apa itu? Itu tanda goresan di tanah. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, melalui rintangan. Teman, tanda apa itu? Itu tanda goresan di tanah. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, sungai dangkal. Teman, tanda apa itu? Itu tanda ranting dan diikat dengan rumput. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, hati-hati. Kita disuruh hati-hati. Teman, tahukah kalian jalan mana yang paling aman? Lewat mana ya? Coba lihat petunjuk di peta. Petunjuk di peta melalui batu. Ayo kita lalui sungai itu melalui batu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Itu tunas kelapa yang kita cari. Alhamdulillah sudah ketemu. Ayo kita pulang. Lapor. Tunas kelapa sudah Aga dapatkan. Tugas petualangan dari kakak sudah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan kakak terima. Bagus Aga, tunas kelapa sudah kamu dapatkan. Baiklah, sebagai hadiah dari ujian petualangan ini, kakak akan memberimu sebuah tanda kecakapan khusus gerak jalan. Selamat Aga, kamu telah lulus ujian ini. Tetap semangat. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Itu ada with game. Apa sih pengertian dari with game? With game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 atau lebih regu atau tim. With game bersifat permainan, kompetisi, dan pertandingan antar tim atau antar individu, sehingga antara tim yang satu dengan yang lain berusaha untuk memenangkan pertandingan. With game adalah permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, sandi, tali temali, dan sebagainya. Target with game dapat dikemas untuk mencapai target tertentu yang harus dicapai oleh peserta target tersebut, misalnya untuk mencapai tempat tertentu sebagai puncak permainan. Selanjutnya ada untuk mencapai beberapa tempat tertentu atau pos-pos sesuai rute yang ditetapkan. Selanjutnya untuk mendapatkan atau mengumpulkan objek tertentu selama pertandingan, untuk melindungi atau merungut objek atau properti tertentu sesuai dengan tema dan skenario yang ditetapkan, untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu bisa di tiap pos, bisa selama permainan atau bisa sepanjang perjalanan, untuk mendapatkan informasi tertentu sesuai dengan rute dan tema yang ditetapkan, untuk bersaing dengan mencegah tim lawan dapat mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya ada instruksi. Untuk menjamin with game terlaksana dengan baik dan lancar, maka instruksi harus disusun secara baik, singkat dan mudah dicerna. Terkait dengan hal ini, maka instruksi harus dipahami sama persis oleh semua peserta dan juga panitia pelaksana. Instruksi jangan berbelit-belit agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Instruksi harus jelas, jangan bermakna ganda agar tidak terjadi salah pengertian dan salah persepsi. Instruksi harus lengkap agar tidak ada peluang para peserta untuk mengakalinya. Instruksi harus jelas dan mencantumkan hal apa saja yang dapat mengurangi nilai dan juga hal apa saja yang dapat menjadikan peserta diskualifikasi atau gugur. Selanjutnya ada perorganisasian tim peserta. Jumlah tim atau individu yang akan ikut serta dalam beat game tidak ada batasan, tergantung dengan jenis permainan, luas atau area dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam beat game bisa juga
Sebuah tim dibagi menjadi ketua dan anggota, namun juga bisa menjadi tim atau kelompok. Ada pula with game yang hanya diikuti oleh satu tim yang melawan beberapa orang sebagai lawan tanding. Tim harus mampu mengalahkan lawan-lawannya satu persatu sampai akhir babak permainan. Selanjutnya ada scoring atau penilaian. Mengingat video game adalah permainan kompetisi, maka harus ada pemenang. Untuk menentukan pemenang dibutuhkan penilaian untuk scoring. Dalam menentukan skor atau nilai para peserta harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan beberapa aspek. Penyusunan skor atau penilaian with game yang bisa dilakukan dengan jumlah anggota tim lawan yang tereliminasi, jumlah item yang dikumpulkan, lama waktu bermain, bisa juga penilaian yang dilakukan oleh kemampuan tim untuk kembali ke garis finish. Selanjutnya ada lokasi dan rute. Namun demikian, ada kalanya with game dilaksanakan di lokasi yang luas dengan rute tertentu. Terkait dengan ini, maka harus diperhatikan lokasi dan luas with game juga tergantung pada jumlah peserta. Lokasi atau wilayah yang digunakan hendaknya atas seizin yang berwenang. Selanjutnya, upayakan atau pindah pada melakukan survei yang mendalam dan akurat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada penyusunan tema. Keberadaan tema dan alur cerita merupakan ciri pembeda antara with game dengan kegiatan permainan lain. Tema dan alur cerita sangat penting dalam sebuah with game karena akan memberikan kerangka kerja, acuan materi, jenis kompetisi, sistem penilaian, dan pembentukan suasana permainan. Contoh tema dan wilayah pertempuran melawan penjajah Belanda dapat seorang prajurit yang luka tembak yang harus segera dievakuasi. Tim evakuasi dipersilakan menuju lokasi dimaksud yang menempuh rute yang ditetapkan di sepanjang rute terdapat pos-pos yang harus dilalui. Catatan untuk implementasi tema di atas, maka tugas di tiap-tiap pos bisa diberikan dengan sandi. Di pos ada penjaga, namun juga cukup disediakan kertas instruksi yang harus dicari dan dipahami isinya, mengenai tanda jejak dan tanda alam. Selanjutnya ada keselamatan permainan. Keselamatan tim harus diutamakan dalam bikin. Jangan hanya mengajar tingkat kesulitan yang tinggi, namun keselamatan diabaikan. Untuk menjaga keselamatan tim, maka perlu pertimbangan jika memilih daerah yang berisiko tinggi, misalnya tebing, curam, jalan curam, dan sebaiknya. Selanjutnya ada ukur luas wilayah permainan. Pastikan batas-batasnya sudah ditandai, misalnya dengan batas alam, parit, pohon, lembah, dan sebagainya. Susun skenario penyelamatan dan pencegahan kecelakaan, terutama jika ada peserta yang tersesat. Pastikan para peserta memiliki cara meminta dan mendapatkan bantuan jika waktu diperlukan. Susun tim emergency response, terutama jika permainan dilaksanakan di lokasi yang luas, berisiko tinggi, dan menantang. Pastikan kode akhir permainan, misalnya suara fluid, bisa didengar oleh seluruh peserta yang sedang berada di lokasi untuk segera mengakhiri permainan dan kembali ke tempat awal. Nah, ada contoh dari weight game di kegiatan pramuka. Oke, tentunya sebelum melaksanakan kegiatan weight game, kita adakan dulu kegiatan pengarahan nih. Seperti yang kakak lihat, saya sedang memberikan arahan kepada regu yang akan berangkat. Seperti yang kita tahu, tradisinya itu yang ikut kegiatan biasanya hanya sebagian saja. Jadi karena tidak ada paksaan, so inilah hasilnya. Kita sampai di pos 1. Di pos 1 ini materi yang kami laksanakan adalah tentang dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agama yang ada di Indonesia, serta dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia, serta dapat melakukan contoh mandi wajib, dan dapat menghafal 5 macam doa harian dan 5 macam surat-surat pendek sesuai dengan SKU yang ada di penggalan. Sampai di pos 2. Di pos 2 ini kegiatannya yakni PBB. Jadi mereka melaksanakan 13 dasar PBB. Untuk bisa lolos dari sini, semua perintah di 13 PBB dasar itu harus benar dan tidak boleh salah.
Iya, aduh, lumayan capek ya. Kita berada di pos 3 seperti yang kakak lihat. Pos 3 materinya adalah kompas. Setiap peserta diharuskan menjelaskan bagian-bagian kompas serta melaksanakan kegiatan menembak dan menentukan titik balik dari sasaran tembak tersebut. Untuk bisa lolos, mereka harus bisa menjawabnya melalui sebuah kertas. Kita sampai di pos 4. Di pos 4 ini perintah yang harus mereka laksanakan adalah menjelaskan tentang bagaimana cara mengendalikan emosi dan juga melaksanakan kegiatan pioneering kaki 3, di mana setiap peserta harus bisa melakukan simpul, pangkal, dan jangkar. Serta untuk lolos dari sini mereka harus bisa membuat minimal 5 simpul berbeda pada masing-masing tongkat yang disediakan oleh panitia. Sampai pada di pos 5. Di pos 5 ini ada permainan yang namanya game. Game yaitu kemampuan indera manusia. Di sini para peserta disuruh memilih 3 indera yang harus mereka gunakan: penciuman, perasa, ataupun peraba. Jadi mereka harus mengingat 20 benda yang disediakan oleh panitia. Untuk lolos bisa di sini, mereka harus mampu menjawab 15 benda yang sudah mereka lihat, mereka raba, dan mereka cium. Sampai di pos terakhir. Di pos 6 ini ada permainan bergu ya, permainan bergu. Yang pertama permainannya adalah memasukkan paku ke dalam botol, tapi tidak perorangan, 1 regu penuh. Kemudian yang kedua mengangkat air di dalam gelas dan tidak boleh tumpah. Permainan terakhir adalah menggelindingkan bola pingpong dari satu bambu ke bambu yang lain menggunakan tali dan harus seimbang, serta finishnya bola pingpong tersebut harus bisa masuk ke dalam gelas yang disediakan oleh panitia. Nah, demikian kegiatan Midgame kali ini. Semoga bisa jadi referensi yang bermanfaat. Jika ada salah ataupun kekeliruan dalam pelaksanaan kami, mohon kritik, saran yang sifatnya membangun, sampaikan dengan sopan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Thanks for watching. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.